Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi tetap semangat dalam belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19. Sebelum Ibu lanjut, kita akan sama-sama berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Doa dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ketua Kelas sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan cek siapa yang tidak hadir hari ini. 3 orang, Bu, tidak hadir. 3 orang tidak hadir. Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu akan mengetahui kemampuan awal anak-anakku sekalian dulu melalui pretest. Jadi pretestnya berbentuk lisan saja. Jadi siapa yang bisa jawab angkat tangan saja. Jadi Ibu kasih soal sebanyak 2 nomor saja. Yang pertama, sebutkan klasifikasi hasil-hasil perikanan. Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Dan termasuk klasifikasi hasil-hasil perikanan yaitu ikan, contohnya tuna, bawal, kembung, dan lemuru. Udang, contohnya udang baro, udang jarbu, dan udang galah. Kerang-kerangan, contohnya kerang, remis, bukur, dan simping. Rumput laut, contohnya Epsilema, cetuni, dan laminaria. Jadi jawabannya sudah benar. Jadi klasifikasi ikan ya, perikanan itu ada udang, ada ikan, ada kerang-kerangan dan rumput laut. Jadi itu jawabannya. Saya kira itu benar. Kemudian soal yang kedua, sebutkan produk olahan dari ikan. Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Silahkan. Jenis olahan dari ikan yaitu bisa bakso, nugget, sosis, abon ikan, kaki naga, dan otak-otak. Ya, jadi jawaban temannya sudah benar. Jadi produk olahan dari ikan bisa berbentuk bakso ikan, nugget ikan, sosis ikan, abon ikan, kaki naga, otak-otak, dan lain-lain. Itu produk olahan dari ikan. Jadi untuk hari ini kita fokus pada pengolahan hasil perikanan terkait untuk praktikum hari ini itu pembuatan bakso ikan. Ini sebuah kata motivasi yang bisa anak-anak perhatikan, bisa dijadikan inspirasi buat anak-anakku sekalian. Ini dari Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi ini perlu menjadi bisa dijadikan sebagai inspirasi buat anak-anak saya untuk tetap semangat belajar meskipun pembelajaran kita di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu, Nanda? Definisi ikan, pengelompokan ikan, sifat fisik ikan, prinsip dasar pengolahan ikan. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari terkait materi definisi ikan, pengelompokan ikan, klasifikasi ikan, prinsip dasar pengolahan ikan. Jadi untuk hari ini kita kaitkan dengan praktikum yang akan kita lakukan itu pembuatan bakso ikan. Oke. Selanjutnya coba perhatikan. Untuk hari ini kita mempelajari kompetensi dasar menerapkan pengolahan hasil ikan. IPK-nya menjelaskan definisi ikan, mengklasifikasikan jenis ikan, menggali komposisi kimia dari ikan, menggali struktur anatomi ikan, menerapkan sifat fisik ikan, mengenali
Kemudian perlu kita ketahui bahwa bakso itu didefinisikan sebagai daging ikan yang dihaluskan, kadar dagingnya mencapai tidak kurang dari 50%, dicampur dengan tepung pati lalu dibentuk bulat dengan tangan sebesar kelereng atau lebih besar dan dimasukkan ke dalam air panas atau air mendidih. Bahan yang ditambahkan dalam pembuatan bakso ikan berupa tepung, sagu, tapioka dan bumbu serta garam. Fungsinya bisa sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, bahan pembentuk tekstur dan penambah cita rasa. Kemudian alat yang digunakan pada pembuatan bakso, diperhatikan gambar di atas. Ada 4 gambar, coba diamati baik-baik. Ada yang tahu gambar 1 itu apa namanya? Ya, silakan. Silent cutter. Ya, itu namanya silent cutter. Terus gambar kedua apa namanya? Food processor. Ya, food processor. Gambar ketiga ada yang tahu? Siapa yang tahu gambar ketiga? Mesin pencetak bakso. Mesin pencetak bakso. Gambar keempat apa namanya? Vacuum sealer. Vacuum sealer. Jadi ini adalah alat yang digunakan pada pembuatan bakso ikan. Prosedur pembuatan bakso ikan itu terdiri dari pemilihan ikan yang segar, kemudian dilakukan pemisahan daging dan duri atau pemiletan, kemudian penghalusan. Daging ikan menggunakan silent cutter kalau ada, karena di lab kita tidak ada silent cutter, yang ada cuma meat grinder ini. Jadi namanya meat grinder, ini bisa digunakan untuk menghaluskan daging, bisa daging sapi, daging ikan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya pencampuran bumbu dilakukan untuk menghasilkan adonan yang rata dengan ditambahkan bumbu-bumbu di dalamnya. Kemudian dilakukan pembulatan. Di sini juga di lab kita tidak ada alat pencetak bakso, jadi kita menggunakan tangan secara manual dengan membulatkan. Kemudian dilakukan perebusan, akhirnya bisa diperoleh bakso yang siap dikonsumsi atau siap dipasarkan. Ini sebuah video, silahkan diamati, diperhatikan karena sebentar kita akan mempraktekkan pembuatan bakso. Ini ada video yang ibu bisa sajikan. Pengolahan bakso ikan. Ini adalah ikan layang, dilakukan proses penyiangan dengan mengeluarkan isi perut dan insangnya, dilakukan pencucian dengan menggunakan air mengalir. Nih, kemudian ini bumbu-bumbu yang bisa digunakan. Terus air es, kemudian bumbu dicampur ke dalam daging ikan yang sudah dihaluskan secara merata. Setelah tercampur rata, dilakukan pembulatan menggunakan tangan kalau tidak ada alatnya. Itu ya. Kemudian setelah baksonya jadi, akan pengemasan. Jadi pengemasan digunakan adalah kemasan yang agak tebal serta mudah ditutup hingga rapat menggunakan sealer, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kebocoran. Kemudian dilanjutkan pelabelan. Ini ada contoh labelnya. Nama produknya bakso ikan layang, komposisinya daging ikan, tepung tapioka, telur, es batu dan bumbu-bumbu. Kemudian ini netto sama dengan jumlah atau berat kuantitas produk. Ini contohnya 100 gram baksonya. Kemudian produsen atau alamat pihak yang memproduksi, misalnya siswa kelas 11 APHP SMK Negeri 2. Kemudian berikutnya perencanaan usaha. Jadi setelah dilakukan pelabelan, pengemasan, dilanjutkan dengan perencanaan usaha. Jadi perencanaan usaha itu ada 2 komponen utama. Yang pertama, biaya tetap, biasanya tidak berubah walaupun proses produksi dilakukan dalam waktu yang lama. Kemudian biaya tetap terdiri dari semua alat yang digunakan dalam proses pembuatan bakso ikan. Yang kedua adalah biaya tidak tetap. Ini sangat tergantung dari banyaknya produk yang akan dibuat dan fluktuasi harga yang ada di pasar. Jadi ini erat kaitannya dengan semua bahan yang digunakan pada pembuatan bakso ikan. Kemudian biaya produksi diperoleh dari total biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya tetap
3. Jadi masing-masing kelompok membuat bakso ikan sambil mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Sebelum kita melakukan praktikum, ada yang mau bertanya tentang materi yang kurang dipahami yang Ibu sudah jelaskan? Silakan Nur Cahaya. Apa itu vakum sealer, Bu? Iya, apa itu vakum sealer? Jadi coba lihat di gambar tadi. Ini vakum sealer ada di gambar berapa? 4. Ya, ini. Jadi vakum sealer ini. Di lab kita ada vakum sealer. Ini yang dibilang vakum sealer. Ada yang tahu apa itu vakum sealer? Coba silakan yang bisa menjawab. Vakum sealer adalah silakan. Vakum sealer dikenal dalam mengemas makanan dengan prinsip kerja vakum atau menyedot semua udara yang ada dalam kemasan. Ya, jadi vakum sealer itu sistemnya vakum dan prosesnya menyedot semua udara atau oksigen yang ada dalam kemasan. Jadi saya kira seperti itu jawabannya. Ada yang lain atau sudah jelas? Jelas. Saya kira untuk materi kita cukup. Insya Allah sebentar kita lanjutkan dengan praktikum pembuatan bakso ikan. Ini sudah diterima tadi 300 coba. Ya video miring. Ya, kalau petani ku batas turunnya di sini.
Lepas kita lepas ya. Satu, kau pegang-pegang saja supaya bervideo tampil.
dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mendiskusikan hasil kerja praktik pembuatan bakso ikan. 1. Perencanaan usaha. Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan semua komponen bahan yang digunakan selama produksi pembuatan bakso ikan diperoleh sebesar Rp53.693. Biaya tetap merupakan biaya yang digunakan pada produksi bakso ikan berupa semua pembelian alat dengan total biaya penyusutan sebesar Rp451.862. Hasil pemasaran jenis produk bakso ikan. Jumlah produksi 1 kg bahan. Jumlah terjual 125 bulatan. Harga satuan Rp5.500 per kemasan. Total Rp687.500. Analisis usaha. Biaya produksi yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Hasilnya Rp5.555. Harga jual Rp5.500. Keuntungan 30% sama dengan Rp5.555 kali 30% sama dengan Rp151.667. Harga pokok penjualan yaitu biaya produksi tambah keuntungan dibagi jumlah produk yaitu Rp505.555 tambah Rp151.667 dibagi 125 sama dengan Rp5.257 dibulatkan menjadi Rp5.500. RC rasio yaitu harga jual bagi biaya produksi sama dengan Rp687.500 dibagi Rp505.555 sama dengan 1,35. 2. Pembuatan bakso. Parameter pengamatan. Suhu perebusan 100 derajat Celcius. Bentuk bakso bulat seragam. Uji organoleptik. Bau khas ikan, warna putih, rasa enak dan gurih, penampakan halus, tekstur kenyal, jumlah bakso 125 bulatan. Proses pengemasan. Jenis atau bahan kemasan yaitu plastik, bentuk kemasan persegi 4, komponen yang tercantum dalam label yaitu nama produk, komposisi, keterangan halal, isi bersih, nama pihak produsen. Pemasaran, sistem pemasaran. Pemasaran langsung ke konsumen. Tingkat kesukaan konsumen, suka dengan bakso ikan dari segi rasa yang enak, gurih, dan tekstur yang kenyal. Itulah presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja praktikum pembuatan bakso ikan. Perencanaan usaha. Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan semua komponen bahan yang digunakan selama produksi pembuatan bakso ikan diperoleh sebesar Rp5.693. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang digunakan pada produksi bakso ikan berupa semua pembelian alat dengan total biaya penyusutan sebesar Rp451.862. Hasil pemasaran jenis produk bakso ikan. Jumlah produksi 1 kg bahan. Jumlah terjual 125 bulatan. Harga satuan Rp5.500 per kemasan. Total Rp687.500. Analisis usaha. Biaya produksi yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap sebesar Rp505.555. Harga jual Rp5.500. Keuntungan
yaitu biaya produksi dikali 30% sebesar Rp151.667. Harga pokok penjualan biaya produksi tambah keuntungan jumlah produk yaitu Rp5.257 dibulatkan menjadi Rp5.500. RC rasio harga jual dibagi biaya produksi yaitu 1,35. Jadi usaha bakso ikan layak dikembangkan. Pembahasan. Bakso merupakan jenis makanan khas Tionghoa berupa daging ikan yang terbuat dari tepung tapioka dengan campuran daging segar yang digiling. Bakso dimakan oleh mayoritas masyarakat muslim. Biasanya bakso dibuat dari gilingan daging sapi, ikan, udang, dan ayam. Berdasarkan analisis atau perencanaan usaha bakso ikan ini dinyatakan layak dikembangkan berdasarkan hasil dari perhitungan biaya produksi dan RC rasio diperoleh nilai sebesar 1,35. Untuk praktikum hari ini, bakso yang diproduksi berasal dari daging ikan layang atau Decepterus spesies yang memiliki tekstur kenyal, cita rasa enak, aromanya yang khas dari daging ikan, warna yang dihasilkan yaitu putih dan bentuk bulat seragam. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bakso ikan yang dihasilkan yaitu teksturnya kenyal, cita rasa enak, aromanya yang khas dari daging ikan, warna yang dihasilkan yaitu putih dan bentuk bulat seragam. Saran, sebaiknya produk olahan ikan yang lain juga sebaiknya dipraktikkan. Terima kasih. Nah, itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja praktik perencanaan usaha bakso ikan. Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan semua komponen bahan yang digunakan selama produksi pembuatan bakso ikan diperoleh sebesar Rp53.693. Biaya tetap merupakan biaya yang digunakan pada produksi bakso ikan berupa semua pembelian alat dengan total biaya penyusutan sebesar Rp451.862. Hasil pemasaran, jenis produk bakso ikan, jumlah produksi 1 kg bahan, jumlah terjual 125 bulatan, harga satuan yaitu Rp5.500 per kemasan, total Rp687.500. Analisis usaha, biaya produksi, yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, Rp451.862 ditambah Rp53.693 sama dengan Rp505.555. Harga jual yaitu Rp5.500, keuntungan 30% sama dengan Rp5.500, 555 kali 30% sama dengan Rp151.667. Harga pokok penjualan yaitu biaya produksi tambah keuntungan dibagi jumlah produk, yaitu Rp505.555 ditambah Rp151.667 dibagi 125 sama dengan Rp5.257 dibulatkan menjadi Rp5.500. RC rasio sama dengan harga jual dibagi biaya produksi yaitu Rp687.500 dibagi Rp505.555 sama dengan 1,35. Proses pembuatan bakso. Jenis kegiatan mengidentifikasi bahan baku daging ikan. Warna merah keabu-abuan, bau khas ikan, penampakan halus dan seragam, tekstur kenyal. Proses pembuatan bakso. Tingkat pemisahan dan kebersihan daging, bersih dan higienis. Tingkat homogenitas penggilingan daging yaitu homogen. Tingkat homogenitas adonan atau mixer yaitu homogen atau rata. Suhu perebusan 100 derajat Celcius. Bentuk bakso bulat seragam. Uji organoleptik. 1. Bau khas ikan. Warna putih. Rasa enak dan gurih. Penampakan halus. Tekstur kenyal. Jumlah bakso 125 bulatan. Proses pengemasan. Jenis atau bahan kemasan plastik. Bentuk kemasan persegi 4. Komponen yang tercantum dalam label.
nama produksi, komposisi, keterangan halal, isi bersih, masa kadaluarsa, dan nama pihak produsen. Pemasaran, sistem pemasaran langsung ke konsumen, tingkat kesukaan konsumen, suka karena suka dengan bakso ikan dari segi rasa yang enak gurih dan tekstur yang kenyal. Selanjutnya Pembahasan. Bakso merupakan jenis makanan khas Tionghoa berupa daging ikan yang terbuat dari tepung tapioka dengan campuran daging segar yang digiling. Bakso dimakan oleh mayoritas masyarakat Muslim. Biasanya bakso bulat dari gilingan daging sapi, ikan, udang, dan ayam. Berdasarkan analisis atau perencanaan usaha, bakso ikan ini dinyatakan layak dikembangkan berdasarkan hasil dari perhitungan biaya produksi dan RC nanti yang diperoleh nilai sebesar 1,35. Untuk praktikum dari bakso yang diproduksi berasal dari daging ikan layang dicap terus SPP yang memiliki tekstur yang kenyal dan rasa enak, aroma yang khas dari daging ikan. Warna yang dihasilkan yaitu putih dan berbentuk bulat seragam. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bakso ikan yang dihasilkan yaitu teksturnya kenyal, cita rasa enak, aromanya yang khas dari daging ikan. Warna yang dihasilkan yaitu putih dan berbentuk bulat seragam. Saran, sebaiknya produk olahan ikan lain juga sebaiknya dipraktekkan. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari kelompok 3 hasil pengamatan untuk pembuatan bakso ikan. Tertarik untuk kelompok 3. Jadi sebagai bahan evaluasi dari Ibu memberi penghargaan kepada kelompok 3 karena sudah mencicipi bakso ikannya. Jadi penghargaan berupa bakso ikan untuk dimakan bersama. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi tetap semangat dalam belajar meskipun kita belajarnya terbatas. Tetap semangat dengan memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker jika keluar rumah, itu pun sangat penting. Kemudian mengkonsumsi makanan dan vitamin yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, karena diskusi kita selesai, Ibu ingatkan tolong dibuka Google Classroom-nya untuk mengerjakan tugas atau soal berupa pilihan ganda sebagai pencapaian kompetensi pengetahuan kita. Itu ada sebanyak 15 nomor, 10 nomor pilihan ganda, 5 nomor esai ya. Jangan lupa ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan post test sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian terhadap materi kita hari ini terkait pembuatan bakso ikan. Jadi soalnya ada 2 nomor. Yang pertama yang termasuk klasifikasi hasil-hasil perikanan. Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan. Yang termasuk klasifikasi hasil-hasil perikanan yaitu ikan, contohnya tuna, bawal, kembung, dan lemuru. Udang, contohnya udang barong, udang jarbung, dan udang galah. Kerang-kerangan, contohnya kerang, remis, bukur, dan simping. Rumput laut, contohnya Echuema tertuni dan laminaria. Ya, jadi jawabannya sudah benar. Jadi ada 4 klasifikasi hasil perikanan mulai dari ikan, kerang-kerangan, udang, dan Rumput laut. Soal kedua, ikan bisa diolah menjadi apa saja? Siapa yang bisa jawab? Ya, Nur Cahaya. Bisa bakso, nugget, sosis, abon ikan, kaki naga, dan otak otak. Ya, jadi daging ikan itu bisa diolah menjadi bakso, nugget ikan, sosis, abon, kaki naga, dan otak-otak. Jadi jawaban temannya sudah betul. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan materi hari ini yaitu pada pengelompokan hasil hewani perlu diketahui klasifikasi dan hasil-hasil perikanan, misalnya ikan, kerang-kerangan, udang, dan rumput laut. Kita juga dapat mengetahui pengelompokan ikan itu sendiri. Ada ikan laut, tawar, dan ikan migrasi.
2. Mengetahui proses pengolahan dari ikan, misalnya bakso ikan, nugget, abon ikan, dan lain-lain dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai. Mengetahui proses perencanaan usaha dan proses pemasaran dari produk olahan ikan. Ya, jadi itulah kesimpulan materi yang disampaikan oleh temannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa hasil pengamatan kalian sudah sangat bagus karena mulai dari penggunaan APD, penggunaan SOP peralatan itu sudah benar dan sesuai. Jadi Ibu ingatkan bahwa materi kita minggu depan insya Allah kita lanjutkan dengan KD 3.5 menerapkan proses pengolahan susu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita dan masa depan kita. Dan Ibu akhiri dengan